Halo, saya Nur Ihsan Amar dari Institut Seni Budaya Indonesia, Prodi Teater dari Fakultas Seni Pertunjukan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah legenda dari Sulawesi Selatan. Judulnya Ilaurang Sang Manusia Udang. Alkisah, di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, Indonesia, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah, tapi belum juga dianugerahi seorang anak. Mereka sungguh menginginkan kehadiran seorang anak agar hidup mereka bahagia. Oleh sebab itu, hampir setiap malam mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Namun, sampai berusia parubaya, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya, mereka pun mulai putus asa. Di suatu malam, kedua suami istri itu berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami seorang anak, walaupun hanya berupa seekor udang saja." Beberapa lama kemudian, sang istri pun hamil dan melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya sang istri saat melihat bayi yang keluar dari rahimnya adalah seorang bayi laki-laki yang berbentuk dan berkulit udang. Ia dapat hidup di darat maupun dalam air. Oleh karena itu, ia diberi nama Ilaurang atau manusia udang. "Bang, kenapa anak kita seperti udang?" tanya sang istri yang merasa heran. "Adik tidak usah heran. Bukankah kita pernah minta seorang anak walaupun hanya berupa seekor udang? Rupanya Tuhan mengabulkan doa kita," jawab sang suami. "Iya bang, adik ingat sekarang. Kita memang pernah berdoa seperti itu," kata sang istri. Menyadari hal itu, kedua suami istri itu merawat Ilaurang dengan penuh kasih sayang. Mereka memasukkannya ke dalam sebuah tempayan yang berisi air. Beberapa tahun kemudian, Ilaurang pun tumbuh menjadi besar. Oleh karena badannya sudah tidak muat lagi, ia pun dikeluarkan dari tempayan tersebut. Sejak saat itu, Ilaurang tidak lagi hidup dalam air. Ia hidup layaknya manusia lainnya. Namun, ia tidak dapat berjalan karena kakinya terbungkus oleh kulit udang. Walaupun hanya tinggal di dalam rumah, ia banyak tahu tentang keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, karena diceritakan oleh ibunya. Pada suatu hari, ibunya berkisah bahwa raja yang memerintah negeri itu memiliki 7 orang putri yang semuanya cantik jelita. Rupanya, sejak mendengar kisah ibunya itu, ia selalu termenung dan membayangkan kecantikan wajah para putri raja itu. Ia juga selalu berangan-angan ingin menikah dengan salah seorang di antara mereka. "Alangkah bahagianya aku jika mempunyai istri yang cantik. Tapi, mungkinkah aku dapat menikah dengan putri raja dengan kondisiku seperti ini?" tanya Ilaurang dalam hati. Aku tidak boleh putus asa dan menyerah sebelum mencoba," tambahnya penuh semangat. Keesokan harinya, ia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya itu kepada kedua orang tuanya. "Ayah, Ibu, sekarang Ananda sudah dewasa. Ananda ingin berumah tangga dan mempunyai keturunan," ungkap Ilaurang. "Memang kamu mau menikah dengan siapa?" tanya ibunya. "Ananda ingin menikah dengan putri raja, Bu," jawab Ilaurang. "Hah? Dengan putri raja? Sungguh berat permintaanmu, nak," kata ayahnya dengan terkejut. "Benar, nak. Mana mungkin raja berkenan menerimamu sebagai menantunya dengan kondisi tubuhmu seperti ini," tambah ibunya. "Tapi, apa salahnya kita mencoba dulu, Bu? Bukankah putri raja itu ada 7 orang dan cantik semua? Siapa tahu di antara mereka ada yang mau menikah denganku," kata Ilaurang mendesak kedua orang tuanya. Setelah berkali-kali mendesak, akhirnya kedua orang tua Ilaurang pergi menghadap kepada sang raja yang terkenal arif dan bijaksana itu untuk menyampaikan pinangan si Ilaurang ini.
Ampun Baginda, jika kami yang miskin ini sudah lancang masuk ke istana yang megah ini. Maksud kedatangan kami adalah ingin menyampaikan pinangan anak kami kepada salah seorang putri Baginda. Jelas ayah Ilaurang sambil memberi hormat. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun tersenyum manggut-manggut sambil mengelus-ngelus jenggotnya yang sudah mulai memutih. Baiklah, kalau begitu aku akan menanyakan hal ini kepada 7 putri terlebih dahulu. Siapa di antara mereka yang bersedia menerima pinangan Ilaurang? Kata sang raja. Setelah itu, raja memerintahkan kepada bendaharanya untuk mengumpulkan seluruh putrinya. Tidak berapa lama, ke-7 putri raja sudah berkumpul di ruang sidang. Raja kemudian menanyai satu persatu putrinya, mulai dari yang sulung hingga kepada yang paling bungsu, tentang pinangan Ilaurang ini. Wahai putri sulung, bersediakah engkau menikah dengan Ilaurang? Tanya sang raja. Maafkan Ananda ayah, Nanda tidak mau menikah dengan Ilaurang. Masih banyak pangeran dan pemuda tampan yang sepadan dengan Nanda, kata si putri sulung menolak pinangan Ilaurang. Selanjutnya, raja bertanya kepada putri keduanya, namun jawabannya sama dengan jawaban yang diberikan oleh si putri sulung. Demikian pula putri-putrinya yang berikutnya. Mereka memberi jawaban dan penolakan terhadap pinangan Ilaurang. Akan tetapi, ketika pertanyaan itu ditujukan kepada si bungsu, ia pun menjawab, Ampun ayahanda, jika ayahanda berkenan, Nanda bersedia menikah dengan Ilaurang. Baiklah putriku, ayahanda akan merestui kalian. Pesta pernikahan kalian akan kita langsungkan 3 hari lagi, kata sang raja. Mendengar jawaban si putri bungsu dan restu dari raja, ayah dan ibu Ilaurang sangat gembira. Dengan perasaan sukacita, mereka pun memohon pamit kepada raja untuk segera menyampaikan berita gembira itu kepada Ilaurang. Benarkah raja menerima pinanganku, ibu? Tanya Ilaurang seakan-akan tidak percaya mendengar berita itu. Benar, anakku. Putri bungsu raja yang bersedia menikah denganmu, jawab ibu Ilaurang. Setelah yakin pinangannya diterima, Ilaurang langsung keluar dari kulit kepompong udangnya. Alangkah terkejutnya kedua orang tuanya saat melihat wajah anaknya. Wah, ternyata kamu tampan dan gagah anakku, seru ibunya dengan takjub sambil mengamati seluruh tubuh Ilaurang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Putri bungsu pasti akan senang sekali mempunyai suami setampan kamu, nak, ujar ayah Ilaurang. Setelah itu, dengan ditemani ibunya, Ilaurang pergi mencukur rambutnya yang sangat panjang. Karena sejak kecil tidak pernah dipotong, setiap bertemu warga di jalan, ibu Ilaurang selalu tanya tentang orang yang berjalan bersamanya. Siapa lelaki tampan yang berjalan di sampingmu itu? Tanya salah seorang warga kepada ibu Ilaurang. Dia anakku, Ilaurang, yang akan menikah dengan putri raja, jawab ibu Ilaurang. Semua orang tercengang ketika mengetahui bahwa lelaki tampan itu adalah Ilaurang. Selama ini, mereka mengenal Ilaurang berwajah buruk seperti udang. Saat pesta pernikahan berlangsung, seluruh keluarga istana terkejut melihat ketampanan Ilaurang, terutama putri bungsu dan ke-6 kakaknya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata Ilaurang seorang pemuda yang tampan. Berbeda dengan berita yang mereka dengar bahwa Ilaurang itu buruk rupa seperti udang. Si putri bungsu pun hidup bahagia bersama Ilaurang, sementara ke-6 kakaknya iri hati dan dengki kepadanya. Mereka berniat merebut suami adiknya dengan cara mencelakai si bungsu. Namun, niat jelek mereka diketahui oleh Ilaurang. Oleh karena itu, Ilaurang selalu menemani si bungsu kemanapun ia pergi, agar tidak diganggu oleh ke-6 kakaknya. Pada suatu hari, Ilaurang terpaksa harus meninggalkan istrinya karena mendapat tugas dari raja untuk pergi berdagang ke daerah lain. Sebelum berangkat, Ilaurang berpesan kepada istrinya, Dinda, abang akan pergi berdagang ke negeri seberang. Dinda harus berhati-hati terhadap kakak Adinda. Rupanya mereka iri hati dan ingin mencelakai Dinda. Oleh karena itu, ambil dan bawalah pinang dan telur ini kemanapun Dinda pergi.
ujar Ilaurang kepada istrinya. Baik Kanda, Dinda akan selalu mengingat pesan Kanda, jawab sang putri bungsu. Setelah suami si putri bungsu berangkat, keenam kakaknya mengajaknya bermain ayunan di tepi laut. Si bungsu pun menerima ajakan mereka tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sesampainya di tepi laut, mereka bergiliran di ayun. Ketika giliran si putri bungsu di ayun, mereka beramai-ramai mengayunnya dengan kencang. Kak, hentikan, kepalaku sudah pening dan perutku sudah mual. Hentikan, teriak si putri bungsu dengan ketakutan. Keenam kakaknya tidak menghiraukan teriakannya. Mereka justru mengayunnya lebih kencang sehingga si putri bungsu terlempar ke laut dan tenggelam. Melihat kejadian itu, keenam kakaknya bersorak gembira. Dengan perasaan puas setelah itu, mereka pun pulang ke istana melapor kepada raja bahwa si putri bungsu meninggal dunia karena dimakan ikan saat mandi di tepi laut. Maka tersebarlah berita bahwa istri Ilaurang meninggal dunia karena dimakan ikan. Sementara itu berkat pertolongan Tuhan, si putri bungsu yang tenggelam di laut masih hidup. Ia pun teringat dengan buah pinang dan telur pemberian suaminya. Buah pinang itu ditanam di dasar laut, sedangkan telurnya ia pecahkan. Lama-kelamaan pecahan telur menjadi besar, dan masuklah ia ke dalamnya untuk berlindung. Beberapa bulan kemudian, buah pinang yang ditanamnya itu tumbuh menjadi pohon besar dan tinggi, sehingga melebihi permukaan air laut. Selang beberapa minggu, si putri bungsu menjelma menjadi seekor ayam, dan kemudian bertengger di atas pohon pinang. Setiap ada perahu yang lewat, ayam itu selalu berkokok dan bertanya tentang keberadaan suaminya. Kukuruyuk, di manakah suamiku Ilaurang? Bunga putih, nama perahunya. Demikian yang terus dilakukan ayam itu setiap ada perahu lewat. Pada suatu hari dari jauh, tampaklah sebuah perahu yang akan melewati tempat ayam itu bertengger. Ketika kapal itu sudah dekat, ayam itu berkokok dengan sekeras-kerasnya dan menanyakan keberadaan suaminya. Kukuruyuk, di manakah suamiku Ilaurang? Mendengar teriakan ayam itu, tiba-tiba seorang lelaki tampan keluar dari dalam kapal dan berdiri di anjungan. Aku Ilaurang, teriak lelaki tampan itu. Kapal itu mendekati ayam yang sedang bertengger di atas pohon pinang. Saat kapal itu semakin dekat, ayam itu langsung terbang ke kapal sambil menangis. Bang, ini aku putri bungsu, istrimu, kata ayam itu. Ilaurang pun segera mengelus-ngelus ayam itu sambil mulutnya komatkan membaca mantra. Beberapa saat kemudian, atas kuasa Tuhan, ayam itu berubah kembali menjadi si putri bungsu. Kedua suami istri itu berpelukan sambil menangis. Setelah itu, si putri bungsu mengkisahkan semua peristiwa yang dialaminya hingga menjelma menjadi seekor ayam. Sudahlah Dinda, mari kita kembali ke istana. Tentu ayahanda, ibunda, serta keenam kakakmu sudah lama menunggumu, ujar Ilaurang kepada istrinya. Tapi bang, bagaimana dengan keenam kakakku? Mereka pasti akan mencari cara lain untuk menyingkirkan Dinda, sehingga mereka bisa menikah dengan abang, kata si putri bungsu dengan perasaan cemas. Dinda tidak usah khawatir. Abang mempunyai cara agar keenam kakak Dinda itu menjadi jerah dan tidak akan mengganggu Dinda lagi, ujar Ilaurang menenangkan istrinya. Bagaimana caranya bang? Tanya si putri bungsu penasaran. Dinda bersembunyi dalam peti itu. Kemudian abang memberi Dinda jarum besar. Jika ada yang memikul peti itu, maka tusuklah pundaknya, jelas Ilaurang. Baik bang, jawab si putri bungsu sambil mengangguk-angguk. Ketika kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan, seluruh keluarga istana datang menyambut kedatangan Ilaurang. Tidak terkecuali keenam kakak si putri bungsu. Mereka senang sekali Ilaurang telah kembali. Dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa di antara mereka yang akan dipilih oleh Ilaurang untuk menjadi istrinya. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha mencari perhatian Ilaurang. Ternyata Ilaurang sudah memahami sikap dan gerak-gerik mereka. Barang siapa di antara kalian yang mampu memikul peti itu sampai ke istana, maka dialah yang akan menjadi istriku,
ujar Ilaurang sambil menunjuk peti yang berisi putri bungsu. Mendengar pernyataan Ilaurang itu, maka berlomba-lombalah mereka ingin mengangkat peti itu. Giliran pertama jatuh pada putri yang sulung. Dengan sekuat tenaga ia mengangkat peti itu ke atas pundaknya. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia menghempaskan peti itu karena tidak kuat menahan rasa sakit akibat terkena tusukan jarum di pundaknya. Putri sulung gagal menjadi istri Ilaurang. Selanjutnya giliran putri kedua yang mengangkat peti itu. Namun baru beberapa meter berjalan, ia menjatuhkan peti itu karena tidak mampu menahan rasa sakit di pundaknya. Demikian pula putri ketiga, keempat, kelima, dan keenam gagal memikul peti itu sampai ke istana. Oleh karena tidak seorang pun yang berhasil, maka kalian gagal menjadi istriku, kata Ilaurang dengan perasaan puas. Setelah itu, Ilaurang memerintahkan beberapa orang pengawal untuk mengikat peti itu dengan tali, lalu mengangkatnya beramai-ramai ke istana. Sampainya di istana, Ilaurang kemudian menjelaskan apa sebenarnya isi peti itu. "Pengawal, buka peti itu," seru Ilaurang kepada salah seorang pengawal. "Baik, Tuan," jawab pengawal itu. Setelah peti terbuka, alangkah terkejutnya keenam putri raja tersebut, karena ternyata isi peti itu adalah si putri bungsu yang mereka kira sudah meninggal dunia. Oleh karena tidak kuat menahan rasa malu kepada adiknya dan Ilaurang, keenam kakaknya itu berlari berhamburan. Putri sulung berlari ke arah pintu, putri kedua, ketiga berlari ke dapur, putri keempat dan kelima berlari keluar dari istana, dan putri keenam berlari ke dekat sumur. Akhirnya si putri bungsu pun diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, sedangkan keenam kakaknya menjadi pelayannya. Putri sulung yang berlari ke arah pintu bertugas membuka dan menutup pintu. Putri kedua dan ketiga yang berlari ke dapur bertugas memasak. Putri keempat dan kelima yang berlari keluar istana bertugas menumbuk padi di lesung. Dan putri keenam yang berlari ke dekat sumur bertugas mencuci. Demikianlah cerita singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.